warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Mahda Fauzia. Umur saya 19 tahun. Saya adalah mahasiswa di Universitas Nusa Putra. Saya mengambil jurusan atau prodi manajemen dan kelas saya adalah kelas MN24D. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya yang berjudul Konsep Dasar Hak Asasi Manusia. Matkulnya adalah matkul PKN. Kalian tahu nggak sih konsep dasar hak asasi manusia itu apa? Di sini saya akan menjelaskan ya. Tolong simak video ini dengan baik. Pertama-tama di sini ada pengertian. Pengertian konsep dasar hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM, mengacu pada pemahaman mendasar tentang hak-hak yang secara intern atau dimiliki oleh setiap individu sebagai hak asasi manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan melekat pada manusia tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau sosial. Dan kedua, di sini juga ada hal-hal yang mencakup dasar HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Pertama, ada universalisme. Universalisme hak asasi berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua adalah kodratiah. Hak-hak ini bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun, kecuali kondisi tertentu sesuai hukum. Yang keempat, ada keadilan dan kesetaraan. Hak-hak ini memastikan hidup individu diperlakukan secara adil dan setara. Dan yang kelima, ada tanggung jawab negara. Nah, ini yang paling penting. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati dan memenuhi HAM, teman-teman. Nah, apakah kalian mengerti apa yang saya bicarakan? Nah, di sini juga ada fungsi hak asasi manusia. Apa kalian tahu fungsi dari HAM itu apa? Nah, di sini fungsi HAM itu yang pertama, melindungi martabat dan hak individu. HAM bertujuan menjaga martabat manusia agar tidak direndahkan atau dilanggar oleh pihak lain, termasuk negara. 2. Menjamin kebebasan. HAM memberikan kebebasan dasar kepada setiap individu, seperti kebebasan berbicara, beragama, bergerak, dan memilih tanpa ancaman atau tekanan ya teman-teman. Dan di sini juga yang ketiga ada menegakkan keadilan dengan menjamin kesetaraan di depan hukum. HAM memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. 4. Membatasi kekuasaan negara. HAM bertindak sebagai batasan bagi pemerintah atau pihak berkuasa agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat ya teman-teman. Dan ada juga di sini contoh perbuatan hak asasi manusia. Kalian tahu gak contoh perbuatan hak asasi manusia itu seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan, jadi kalian tolong simak ya. Yang pertama, hak untuk hidup, tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti menolong korban bencana, hak atas pendidikan, mengizinkan anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan ya teman-teman. Itu adalah salah satu contoh hak asasi manusia. Nah, ada juga memberikan dukungan atau
donasi untuk program pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Nah, kalau kalian juga pernah melakukan salah satu contoh hak asasi manusia seperti yang saya jelaskan, kalian sudah termasuk memasuki contoh perbuatan hak asasi manusia ya. Nah, ada juga hak atas kebebasan berpendapat, menghormati pendapatan orang lain, meskipun berbeda pandangan, atau berbeda ras, atau berbeda siapapun itu, kalian harus menghormati pendapat orang lain. Itu disebut juga dengan hak asasi manusia, dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menyuarakan apresiasinya ya teman-teman. Dan yang keempat, hak atas kebebasan beragama, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, menghormati praktik ibadah agama lain ya guys. Jadi kalian jangan intinya kalian harus berpendapat atau menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan ya. Kalian harus saling bertoleransi sama siapapun itu, mau keluarga kalian, mau teman-teman, atau siapapun itu. Jadi kalian harus bersosialisme, oke? Dan yang terakhir di sini ada juga hukum bagi orang yang melanggar HAM. Apa saja hukum bagi orang-orang yang melanggar HAM ya? Kalian harus tahu, karena siapa tahu kalian juga diam-diam melanggar HAM ya guys. Nah, di sini pelanggaran pertama, pelanggaran HAM ringan biasanya terkait dengan tindakan diskriminasi. Kalian tahu gak diskriminasi itu apa? Atau ada juga pelecehan verbal, seperti bisa maki orang, atau pelanggaran hak-hak individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai orang yang suka berkehidupan sehari-hari, harus mendengarkan video ini ya guys. Hukuman administrasi dan denda, teguran atau pencabut hak tertentu, penyelesaian melalui mediasi atau jalur hukum perdata. Nah, ada juga yang kedua ya. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan serius yang melibatkan tindakan sistematis atau terhadap hak asasi manusia. Nah, apakah kalian mengerti apa yang saya perhatikan? Semoga kalian mengerti ya. Ya udah, hanya begitu yang disampaikan. Semoga ada hikmahnya untuk kalian yang menonton. Ya udah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.